Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Palmarum saat ini dengan menyatakan, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Disilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, yaitu kebaktian untuk mengenang saat Yesus masuk ke Yerusalem sebagai salah satu langkah ketaatannya kepada kehendak Allah yang nantinya berpuncak pada peristiwa kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan kerendahan hati sambil mengenang peristiwa itu. Kita akan lambaikan daun palma yang sudah kita siapkan sambil menyanyikan bersama Hosiana Putra Daud. Hosiana Putra Daud memasuki kota Sion. Siap-siaplah engkau, atur tata bagi Dia. Ranting pala taburlah, buka jalan baginya. Hosiana, marilah kami sosong Kau yang datang. Hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu mengarahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Sebab saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Dan saat Engkau mengasihi dan menerima kami dengan tulus, kami justru sering menolak sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Kita akan lebih lagi menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan bersama KPJ 117. Ketika kita datang dengan segala kerendahan hati, kita mohon pengampunan kepada Allah.
maka Dia berkenan memberikan berita anugerahnya untuk kita. Berita anugerah pada saat ini terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-42, ayat yang ketiga dan keempat yang demikian. Buluh yang patah terkulai, tak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan meresponnya dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 183. Saatnya bagi kita untuk masuk ke dalam pelayanan sabda, karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di minggu Prapaskah yang ke-6 ini, Tuhan izinkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini benar ini bagian dari pemeliharaan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu mampukanlah kami untuk dapat memahaminya dan mampukanlah kami untuk dapat melakukannya melalui Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan atas kami. Berkati juga hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya semua yang disampaikannya hanya berasal dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama di Minggu Palmarum saat ini, yang juga adalah awal dari Pekan Suci, terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 11. Matius 21, ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya,
Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah bacaan Injil kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara termasuk orang yang pekerjaannya bergerak dalam hal marketing ataupun penjualan, tentu saudara tidak asing dengan ungkapan yang berbunyi pembeli adalah raja. Sebab di dalam dunia perdagangan ungkapan itu seringkali dipakai untuk mengingatkan penjual agar mereka bisa memberikan pelayanan atau servis yang terbaik bagi pembelinya. Sekalipun terkadang pembeli itu menampakkan respon yang berbeda dengan apa yang diharapkannya. Tetapi persoalannya kemudian adalah jikalau kita berada dalam pihak pembeli yang di dalam ungkapan tadi diposisikan sebagai raja. Kira-kira sikap seperti apa yang akan kita perlihatkan kepada penjual? Apakah kita juga akan memberikan sikap yang sama ramahnya? Atau kita bisa seenak hati kita karena kita merasa diposisikan sebagai raja. Nah, kalau istilah raja dalam ungkapan tadi, kita mengerti dalam konsep feodal. Mungkin kita bisa seenak hati kita memperlakukan penjual. Karena dalam konsep feodal, keberadaan raja dengan kawula memang dipisahkan dalam batas yang tegas. Hal itu bukan hanya terlihat dari posisi dan tahta raja yang seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan para kawula. Yang kalau dalam konsep orang Jawa seringkali disebut sebagai siti hinggil. Juga karena seringkali demi mendapatkan rasa aman, demi mendapatkan perlindungan, demi mendapatkan pengayoman, rakyat atau kawula itu membayar upeti yang tidak sedikit. Yang jumlahnya itu hanya ditetapkan oleh raja, tanpa raja itu peduli kemampuan rakyat untuk membayarnya. Tetapi kalau istilah raja dalam ungkapan tadi kita mengerti di dalam konsep pelayanan Yesus, maka yang akan kita tunjukkan kepada penjual adalah bukan hanya sikap yang ramah, tetapi kita akan merendahkan hati kita. Bahkan kita juga akan merendahkan diri kita. Nah, hal yang seperti itu dapat kita lihat bersama dari sikap Yesus ketika Yesus memasuki Yerusalem. Sebab sekalipun apa yang dilakukan Yesus ketika memasuki Yerusalem itu dimengerti untuk menggenapi nubuat Nabi Zakaria tentang akan adanya raja yang masuk ke kota Sion. Tetapi ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yesus menampakkan sikap yang berbeda dengan raja pada umumnya. Sebab jikalau raja pada umumnya pergi dan memasuki kota tertentu dengan mengendarai kuda untuk menunjukkan kegagahannya, kekuatannya, enggak demikian halnya dengan Yesus. Yesus justru lebih memilih keledai. Padahal keledai seringkali dikonotasikan sebagai binatang yang bodoh, yang hanya cocok untuk mengangkat beban saja. Tetapi Yesus memilih untuk menggunakannya. Yang kedua, jikalau pada umumnya raja ketika akan memasuki sebuah kota tertentu memerlukan protokoler yang begitu ketat dengan pelayanan yang very important person. Semuanya kelas 1 dan semuanya harus disediakan orang lain. Tidak demikian halnya dengan Yesus. Semua yang diperlukan Yesus untuk memasuki kota Yerusalem disiapkan sendiri oleh Yesus. Hal itu salah satunya bisa kita mengerti ketika Yesus menyuruh kedua orang muridnya untuk pergi ke kampung yang ada di depannya guna mengambil keledai yang ada tertambat di sana. Di mana secara tidak langsung hal itu menunjukkan bahwa Yesus sudah merencanakan semuanya. Yesus sangat tahu persis keledai apa yang nanti akan dipakainya. Begitu juga kalau raja yang lain pada umumnya itu memasuki kota tertentu demi bisa menguasainya. Tidak demikian halnya dengan Yesus. Yesus memasuki Yerusalem untuk menunjukkan bahwa dia membawa damai. Dan hal itu juga diperlihatkan oleh Yesus dalam pemilihan keledai. Sebab keledai juga biasanya dipakai untuk menunjukkan siapapun yang memakainya, yang mengendarainya, itu datang dengan misi damai. Dan yang menarik adalah
Jikalau raja yang lain biasanya akan meminta apapun juga kepada rakyatnya, tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Yesus sangat menghargai apa yang menjadi milik dari rakyatnya. Dan itu terlihat ketika Yesus menginformasikan kepada kedua orang muridnya, kalaupun nanti ketika mereka mengambil keledai itu dan ada orang yang bertanya kepada mereka, Yesus mengatakan kepada kedua muridnya, jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Dalam pernyataan itu, Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi hal itu tidak kemudian serta-merta membuat Yesus bisa seenak hatinya mengambil kepunyaan orang lain karena merasa dia punya kuasa. Yesus tetap menghargai milik orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang menyebabkan Yesus ketika memasuki kota Yerusalem, yang itu adalah menggambarkan raja yang memasuki kota Sion, itu justru diperlihatkan Yesus dengan cara yang berbeda sebagaimana raja pada lazimnya. Apakah karena Yesus mau buat sensasi? Ataukah karena Yesus mau memberikan citra diri yang positif? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memperhatikan nubuatan Nabi Zakaria yang berbunyi, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Rasanya kita mendapati bahwa hal itu dipakai oleh Yesus karena dia mau menunjukkan kepada orang banyak pada saat itu bahwa dia itu adalah Mesias yang sudah dinubuatkan sejak dari zaman Perjanjian Lama. Dan Mesias yang dinubuatkan sejak zaman Perjanjian Lama itu bukan Mesias yang dalam menjalankan misinya menggunakan kekerasan, tapi menggunakan cara yang damai. Sebab Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi itu digambarkan sebagai pribadi yang lemah lembut. Karena itu, sekalipun saat itu banyak orang berharap kehadiran Yesus ke Yerusalem adalah untuk memberikan mereka kelepasan dan keselamatan, dan itu terlihat dari pernyataan mereka yang menyatakan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi, di mana kata Hosana di situ bukan hanya sekedar menunjukkan selamat datang Tuhan, tetapi juga ada permohonan berikanlah kami saat ini keselamatan. Tetapi Yesus berharap agar mereka tahu bahwa keselamatan yang nantinya akan diberikan oleh Yesus bukan keselamatan dalam arti politis, tetapi keselamatan dalam arti pulihnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan itu akan didapatkan bukan dengan jalan kekerasan, tetapi dengan jalan damai. Nah, hanya saja saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Yesus melalui prosesi masuknya Yesus ke Yerusalem dengan menggunakan keledai tadi tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh orang banyak. Hal itu bukan hanya terlihat ketika ada orang yang memberikan respon pada saat orang bertanya siapakah dia itu. Dan responnya adalah inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di mana hal itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa orang banyak tidak bisa menangkap bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Raja. Tetapi juga terlihat ketika beberapa waktu kemudian orang yang menyambut dia, orang yang mengeluh-elukan dia, itu juga adalah orang yang ikut berkontribusi meneriakan salibkan dia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa? Kok mereka tidak sepenuhnya bisa menangkap pesan yang diberikan oleh Yesus melalui prosesinya masuk ke Yerusalem? Apakah karena saat itu mereka sungguh memiliki euforia yang lebih karena mereka mengharapkan hadirnya Mesias? Atau karena akhirnya mereka tahu bahwa Yesus tidak bisa memberikan seperti apa yang mereka mau, yaitu kelepasan dari sisi politis? Tentu saja mereka sendiri yang tahu. Tetapi yang bisa kita mengerti dalam bacaan kita adalah bahwa apapun respon yang diberikan oleh orang banyak kepada Yesus, Yesus sama sekali tidak menolaknya. Sekalipun Yesus tahu bahwa mereka gagal paham menangkap pesan Yesus, sekalipun Yesus tahu bahwa nantinya mereka juga akan menjadi orang yang berkontribusi untuk ikut meneriakan salibkan Yesus, tapi Yesus tidak kemudian marah
Yesus tidak kemudian mencegah mereka ketika mereka berteriak hosana hosana. Yesus tidak menghentikan mereka ketika mereka mengikuti Yesus di belakangnya sambil memanggil nama Yesus. Yesus tidak menghentikan mereka ketika mereka menghamparkan pakaiannya ataupun mengambil ranting-ranting untuk menyambut Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus mau menerima mereka apa adanya. Yesus juga mengerti kapasitas mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita pelajari saat ini, kita mendapati bahwa sebenarnya raja yang dimaksudkan di dalam konteksnya Yesus adalah raja yang memiliki kerendahan hati. Dan itu semua kita pelajari bukan pertama-tama untuk kita mengerti bagaimana kita harus menunjukkan peran kita ketika kita dalam posisi sebagai pembeli, dalam konteks pembeli adalah raja, tetapi lebih untuk menunjukkan identitas kita, untuk lebih membuat kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Sebab di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan yang ke-7, yang sebenarnya juga menjadi salah satu bacaan leksionari kita hari ini, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri. Di sana Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam prosesinya masuk ke Yerusalem itu secara tidak langsung mengingatkan kepada kita tentang apa yang mesti kita lakukan ketika kita harus meniru dan meneladani Yesus. Nah, tentu saja saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu bertolak belakang dengan pola duniawi pada umumnya. Yang lebih suka dengan popularitas, yang lebih suka dengan kekuasaan, yang lebih suka dengan servis-servis yang mahal dan nomor satu. Tetapi bagaimanapun juga saat ini kita belajar untuk bisa membalikkan semuanya itu. Dan syukur kepada Allah, diakui atau tidak, apa yang kita alami di dalam pandemi COVID-19 itu berkontribusi juga untuk merubah segala sesuatunya. Nah, tentu saja kemarin-kemarin bahkan mungkin hari ini ketika kita melakukannya, kita masih melakukannya dengan segala keterpaksaan. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini membantu kita agar ketika kita merubah semuanya itu, kita melakukannya tidak dengan segala keterpaksaan, tetapi dengan segala tekad untuk menunjukkan identitas diri kita sebagai anak Tuhan, dan itu adalah anak raja. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai, sekarang untuk menunjukkan respon kita terhadap firman Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, kita akan menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan untuk duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk menyatakan dan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Saudara bisa mengumpulkannya di amplop yang sudah saudara siapkan masing-masing, untuk kemudian besok di hari kerja saudara bisa mengumpulkannya ke kantor gereja, atau bisa menitipkannya ke pamong setempat, atau saudara bisa langsung mentransferkannya ke rekening gereja Nusuat.
Adapun dasar untuk kita memberikan persembahan pada saat ini, saya ambilkan dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat 12 bagian A yang demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Bersama kita akan kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan menyanyikan bersama KPJ 154. Menika Gusti pisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tandarpe kono kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti wong menika Gusti panyuwun kula mugi katampia atur kaula rekesah kaula kagem patuko piranto sapala. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang baru saja kami terima. Kami meyakini benar melaluinya, Tuhan kembali mengingatkan kepada kami akan identitas kami sebagai anak Tuhan, akan identitas kami sebagai anak raja, yang mesti bisa meneladani apa yang telah Yesus perlihatkan sebelumnya. Memang itu tidak mudah Tuhan, karena di dalamnya kami harus menampakkan kerendahan hati kami. Tapi kami percaya satu hal, Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan atas kami pasti akan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Dengan demikian, kami pun dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan dengan tetap terarah kepada Tuhan, dengan tetap menunjukkan kerendahan hati kami kepada Tuhan, dengan tidak pertama-tama mohon dimaklumi, tetapi mau memaklumi. Dengan tidak pertama-tama kami menginginkan untuk dikasihi, tetapi lebih lagi mengasihi. Dan biarlah hal itu semakin kami bisa perlihatkan di dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Ketika kami bersama dengan seluruh penduduk dunia berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, kami meyakini benar Engkau tahu apa yang sedang kami rasakan. Engkau tahu apa yang sedang kami perjuangkan bersama dengan pemerintah bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah membuat semua itu menjadi sia-sia. Tuhan akan membuat kami bisa memenangkan pergumulan kami ini, memenangkan perjuangan kami ini, sehingga akhirnya setiap kami bisa menyatakan kesaksian bahwa ada Tuhan di tengah kami. Bagi saudara-saudara kami yang secara khusus Tuhan izinkan untuk bisa berjuang di garda depan, dan mereka adalah tenaga medis, Tuhan berikan kepada mereka kemampuan dan perlindungan, supaya perjuangan yang mereka lakukan tidak membuat mereka ikut menjadi korban. Dan bagi setiap kami Tuhan yang juga mendukung di dalam doa atas situasi ini, bantu kami melakukannya dengan setia. Jemaat Tuhan terutama yang ada di GKJ Nusuan yang sedang dalam segala kelemahan baik fisik maupun psikisnya, kami juga mohon Tuhan melihat mereka, Tuhan mengetahuinya, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Untuk pemerintah bangsa kami, baik itu yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Tuhan berkati dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil terutama di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur juga Tuhan saat ini Tuhan izinkan kami mengumpulkan persembahan, kami meyakini Tuhan menyucikannya dan Tuhan akan pakai itu
untuk memperluaskan karya keselamatan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang secara khusus akan dilakukan majelis dan jemaat Tuhan di GKJ Nusuan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri peribadatan ini, kami akan melakukan aktivitas kami yang lain, tuntunan tangan Tuhan yang kami mohon. Kami akan tutup doa kami saat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pujikan bersama tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin ke tempat tinggiku di atasnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai. Sekarang jemaat undurlah dari tempat ini, kembalilah ke tempat saudara-saudara berasal, jadilah saksi Kristus dengan terus mau menampakkan kerendahan hati kita sebagai wujud bahwa kita itu adalah anak-anaknya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Minggu Palmarum untuk kita dan selamat memasuki Pekan Suci. Tuhan berkati.